Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas soal dan pembahasan tes P3K Kebidanan versi fans drama Korea. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan bahas materi tentang perubahan fisik pada ibu hamil. So, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya. Pertanyaan pertama, pada usia kehamilan 24 minggu, tinggi fundus uteri setinggi A. Tepi atas simpisis, B. 3 jari di atas simpisis, C. Pertengahan simpisis pusat, D. Setinggi pusat, E. 5 jari di atas simpisis. Ini kita lihat ya, 24 minggu berarti sekitar 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan itu patokannya adalah setinggi pusat. Nah, ini nih materinya nih. Jadi, kalau misalnya kehamilan 8 minggu itu biasanya segede telur bebek. Nah, 12 minggu itu segede telur angsa. Sedangkan 16 minggu itu antara simpisis dan pusat. Nah, untuk 20 minggu itu pinggir bawah pusat, 24 minggu pinggir atas pusat, dan 28 minggu sepertiga pusat dan PX. Sedangkan 32 minggu pertengahan antara pusat dan PX, dan 38 minggu itu adalah 1 jari di bawah PX. Nah, karena ini 24 minggu, 6 bulan berarti setinggi pusat. Nah, biasanya sih kalau ngapalin ini kan ribet juga ya. Kalau aku kayak punya pari rimbon gitu, bahwa kalau 6 bulan itu berarti dia setinggi pusat. Pokoknya patokan aku sih kalau meriksa pasien 6 bulan setinggi pusat, berarti kalau misalnya dia 5 bulan, 3 bulan itu berarti dia pertengahan ya, sepertiga pusat simpisis. Nah, ini aja sih patokannya. 9 kalau di sini 9 bulan berarti ya setinggi PX. Gitu sih kalau aku ini buat mempermudah aku selama aku melakukan pemeriksaan kehamilan. Kemudian pertanyaan nomor 2, pada ibu hamil terjadi hipervaskularisasi pada vulva dan vagina sehingga merah kebiruan. Tanda ini disebut tanda Chadwick. Pertanyaan selanjutnya, perubahan yang terjadi pada payudara ibu hamil adalah A. Hiperplasia pada areola mamae, B. Terdapat kloasma gravidarum, C. Hipertrofi pada kelenjar Montgomery, D. Mengeluarkan ASI sejak dinyatakan PP tes positif, E. Ukuran payudara. Nah, kita tahu kan perubahan-perubahan yang terjadi pada payudara ibu hamil itu biasanya akibat hormon-hormon estrogen, progesteron, dan laktogenik plasenta itu biasanya menyebabkan si payudara itu hipertrofi dan bertambahnya sel-sel asinus payudara serta meningkatkan produksi zat-zat kasein, laktoalbumin, laktoglobulin, sel-sel lemak, dan kolostrum. Jadi pada ibu hamil tuh payudara biasanya jadi besar dan tegang. Nah, biasanya juga terjadi hiperpigmentasi. Ya kan, kita kan sering tahulah hiperpigmentasi yang terjadi pada ibu hamil kan. Nah, si hiperpigmentasi ini terjadi juga di daerah areola dan papila akibat pengaruh melanofor atau terjadinya hipertrofi kelenjar Montgomery. Jadi, jawabannya adalah yang C, karena sebenarnya bukan hiperplasia. Kenapa yang C? Yang ini tuh bukan hiperplasia, tapi harusnya tuh hiperpigmentasi. Nah, gitu. Terus kloasma gravidarum juga sebenarnya bukan terjadi di payudara ya, berarti ini jawabannya bukan. Yang D, mengeluarkan ASI sejak dinyatakan PP tes positif, yang ini juga jelas bukan, kan nggak pas langsung hamil langsung keluar ASI. Kemudian yang C, ukuran payudara, ini betul, cuman dia kurang spesifik, jadi jawabannya yang C. Pertanyaan nomor 4, ibu hamil sering mengeluh sembelit dan konstipasi. Yang mempengaruhi terjadinya sembelit adalah hormon. Seperti yang kita tahu, pada ibu hamil itu kan terjadi perubahan pada sistem endokrin ya kan.
Nah, si perubahan ini yang pertama nih progesteron. Kita harus tahu nih kira-kira hormon progesteron ini menyebabkan apa nih pada ibu hamil. Kalau hormon progesteron itu biasanya dia itu menurunkan tonus otot polos. Jadi biasanya karena menurunkan tonus otot polos ini sehingga motilitas lambung itu terhambat. Jadi sering terjadi mual. Jadi yang menyebabkan mual itu biasanya hormon progesteron. Terus selain itu biasanya aktivitas kolon juga menurun sehingga pengosongannya berjalan lambat dan menyebabkan reabsorpsi air meningkat. Akibatnya ibu hamil mengalami konstipasi. Jadi si progesteron juga yang menyebabkan ibu hamil konstipasi. Selain itu, karena tonus otot menurun juga, biasanya si hormon progesteron juga ini menyebabkan aktivitasnya juga suka menurun dan menyebabkan juga sering terjadinya statis urin. Jadi si vesika urinaria dan ureternya itu juga ikut menurun. Nah, selain itu si hormon progesteron juga biasanya meningkatkan suhu tubuh. Ini tuh suka jadi kalau kayak ibu hamil tuh kayak apa ya, disebut panas enggak tapi kayak anget-anget gimana gitu kan. Nah, selain itu juga dia meningkatkan cadangan lemak. Ini tuh kerjaannya si progesteron juga sama apa ya, dia tuh memicu overbreathing. Jadi tekanan CO2-nya itu menurun gitu. Selain itu progesteron juga yang memacu perkembangan payudara. Nah, ini si progesteron. Sekarang kita lihat ke hormon estrogen ya. Kalau hormon estrogen itu adalah apa ya? Dia itu aktivitasnya itu memicu pertumbuhan dan pengendalian fungsi uterus. Jadi ini hubungannya sama fungsi uterus. Kemudian biasanya bersamaan dengan progesteron juga sama-sama memicu pertumbuhan payudara dan apa ya, menurunkan sekresi natrium juga. Natrium. Selain itu, hormon estrogen juga biasanya merubah konstitusi kimiawi jaringan ikat sehingga lebih lentur dan menyebabkan si serviknya itu elastis. Mobilitas persendian juga meningkat. Jadi ini juga yang berhubungan nanti sama si mulut rahim ya. Jadi kalau pas saat persalinan yang bikin si mulut rahim elastis itu ya ini si hormon estrogen ini gitu. Oke, selanjutnya kita ke hormon HCG. Jadi hormon HCG ini diproduksi selama kehamilan. Nah, biasanya HCG ini dapat dideteksi selama kehamilan pada darah ibu hamil pada 11 hari setelah pembuahan dan dideteksi pada urin itu sekitar 12 sampai 14 hari setelah kehamilan. Jadi HCG itu bisa dicek dari darah dan juga dari urin. Nah, kalau dari urin itu dia sekitar 12 sampai 14 hari setelah kehamilan. Iya, after hamil. Sedangkan kalau darah itu biasanya dia bisa diceknya tuh 11 hari setelah pembuahan. Setelah pembuahan. Nah, tapi balik lagi si kadar HCG ini tidak boleh dipakai untuk tenaga medis untuk mendiagnosis ibu tersebut hamil atau tidak. Kenapa? Karena ya tadi yang mendiagnosis kalau orang tersebut, pasien tersebut itu hamil kan cuma 3 ya. Yang pertama gerak janin, lalu hasil USG sama denyut jantung janin. Sedangkan si HCG ini sebenarnya dia tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan orang tersebut hamil atau tidak. Kenapa? Karena pada kasus-kasus mola hidatidosa kalau nggak salah itu dia juga si hormon HCG-nya juga meningkat gitu. Jadi kenapa si hormon HCG ini tidak menjadi patokan seseorang itu hamil atau tidak. Jadi orang kalau kita kan mendiagnosa hamil setelah ada
jantung janin atau misalnya pada saat USG sudah jelas kantong kehamilan dan janinnya ada gitu. Jadi jawabannya jelas ya, tadi nih sembelit, konstipasi kan, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kebutuhan O2 pada ibu hamil meningkat sampai dengan 20%. Mengantisipasi kebutuhan tersebut, maka ibu hamil A. Bernafas cepat, B. Sering tarik nafas dalam, C. Tidur miring, D. Memakai baju yang longgar, E. Tidur menggunakan alat pendingin ruangan. Yang benar adalah yang B ya, jadi sering tarik nafas dalam sama ibu hamilnya. Pertanyaan selanjutnya. Kolostrum adalah cairan berwarna putih kekuningan yang keluar dari puting susu ibu hamil. Kapankah biasanya kolostrum mulai keluar dari puting susu ibu hamil? A. Pada awal kehamilan, B. Trimester 2, C. Trimester 3, D. Pada saat bayi menghisap puting susu ibunya, E. 2 minggu sebelum kelahiran. Ini jawabannya pada trimester ketiga ya, karena kalau menurut buku tuh di trimester ketiga, meskipun sebenarnya untuk tiap-tiap ibu hamil itu beda-beda. Jadi dia ada yang mulai trimester ketiga udah keluar, ada pada saat nanti setelah bayi baru lahir keluar. Jadi memang sebenarnya kenyataannya sih nggak bisa disamain, cuman kalau menurut buku itu di trimester ketiga. Pertanyaan nomor 7, pada ibu hamil terjadi perubahan pada sistem perkemihan sehingga menyebabkan ibu hamil mengalami sering buang air kecil. Disebut apakah sering buang air kecil tersebut? A. Miksi, B. Poliuria, C. Hiperuria, D. Hipermiksi, E. Miksasi. Jawaban yang benar adalah poliuria karena dia sering pipis ya. Kemudian pertanyaan nomor 8, pada awal kehamilan sering ibu hamil mengeluh mual, kadang-kadang muntah. Apakah yang dapat menjadi penyebab keluhan tersebut? A. Hormon HCG meningkat, B. Hormon progesteron meningkat, C. Lambung kosong, D. Makan terlalu pedas dan asam, E. Hormon progesteron menurun. Pertanyaan nomor 8 itu jawabannya adalah karena hormon progesteron meningkat. Nomor 9, pada ibu hamil biasanya mengalami gusi hiperemia dan mudah berdarah. Hormon apakah yang dapat menjadikannya penyebab gusi mudah berdarah? A. Hormon HCG, B. Hormon progesteron, C. Hormon prolaktin, D. Hormon estrogen, E. Hormon pertumbuhan. Jawabannya adalah hormon estrogen. Kenapa? Karena nih kita lihat ya. Vagina ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi. Apakah yang menyebabkannya? A. Ibu hamil sering buang air kecil. B. Ibu hamil mengalami penurunan kekebalan. C. Produksi lendir vagina bertambah. D. Ibu hamil terjadi perubahan pH vagina dari asam ke lebih basa. E. Ibu hamil sering buang air besar. Jawaban yang benar adalah yang D. Ya. Jadi yang ini yang rentan terhadap infeksi itu memang karena pH ibu hamil itu kan berubah ya. Dia dari asam jadi lebih ke basa. Nih kita lihat kan pada ibu hamil ini terjadi perubahan pH pada vagina. Nah si sekresi vagina berubah dari asam menjadi lebih bersifat basa sehingga pada ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi pada vagina. Mulai kehamilan 8 minggu sudah kelihatan gejala terjadinya kekebalan dengan adanya limfosit sehingga semakin bertambahnya umur kehamilan maka jumlah limfosit semakin meningkat dan dengan tuanya kehamilan maka ditemukan sel-sel limfoid yang berfungsi membentuk molekul imunoglobulin. Nah, si imunoglobulin yang terbentuk antara lain adalah ada gamma A imunoglobulin dibentuk pada kehamilan 2 bulan dan baru banyak ditemukan pada saat bayi dilahirkan. Berarti tadi ya, yang ini jawabannya yang D. Oke, cukup sekian penjelasan dari aku untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen supaya aku semakin semangat untuk sharing video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.